Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan minggu lalu yang membahas tentang karakteristik kewirausahaan ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang karakteristik kewirausahaan dari pengertian, faktor-faktor keberhasilan, lalu faktor kegagalan, dan ditugaskan juga untuk mencari wirausahawan yang sudah sukses dan dianalisis faktor-faktor keberhasilannya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kedua ini. Kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ya. Baik, jika kita pahami bahwasanya budaya tradisional kita ini memiliki banyak sekali budaya ya di Indonesia ini ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Kalau kita ketahui, Indonesia ini memiliki 300 kelompok etnis atau suku bangsa, atau tepatnya itu 1340 suku bangsa. Nah, itu berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Jadi kita bisa ambil sumber inspirasi ini sebagai sumber inspirasi, jadikan budaya ini sebagai sumber inspirasi. Karena kita lihat bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali sumber inspirasi dari budaya-budayanya, ya. Jadi contohnya adalah tari-tarian, ya, dari budaya-budayanya, perilaku masyarakatnya itu bisa kita jadikan sumber inspirasi untuk kegiatan wirausaha. Ya, kita bisa buat produk-produk dari budaya di Indonesia. Lalu contohnya apa saja sih kelompok budaya tradisi itu? Nah, di kelompok budaya tradisi itu terbagi dua ya. Budaya tradisi terbagi dua. Yang pertama itu budaya non benda, yang kedua yaitu artefak atau objek budaya. Nah, jadi dari budaya non benda inilah kita akan ambil sebagai sumber inspirasi. Sebagai sumber inspirasi untuk membuat sebuah produk ya, suatu karya seni, dan bisa kita jadikan sebagai lahan bisnis untuk kita jualan gitu ya. Ya. Nah, kita lihat contohnya di sini bagan budaya ini terbagi dua, tadi saya bilang budaya tradisional dan budaya non benda ya, budaya non benda dan artefak, yaitu budaya non benda dan artefak atau objek budaya. Di budaya non benda ini ada beberapa macam ya, banyak sekali contohnya pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat dan lain-lain. Seperti ini ya. Nah, kalau contohnya hasil karya yang terinspirasi dari tarian contohnya seperti ini. Ya, ada hiasan kulkas dengan inspirasi tari burung enggang. Dan ini kalau kita buat sebenarnya bisa juga selain buat gantungan kunci juga bisa sebenarnya ya. Jadi dia seorang wirausahawan ini bisa mengambil inspirasinya itu sumbernya dari tarian burung enggang. Nah, kalau kita lihat di sini kan tarian burung enggang ini bisa kita ambil dan kita bisa jadikan gantungan kunci atau bisa juga buat tempelan seni hiasan kulkas. Ya. Lalu ada juga di sini kalau kita lihat dari budayanya kegiatan khas daerah. Di sini kalau kita lihat bahwa ada petani yang sedang membajak sawah dengan kerbau. Lalu kita bisa ambil inspirasi tersebut dan kita bisa buat di sini miniatur ya, bermaterial logam. Ya, di sebelah kanan ini adalah miniatur dari seorang petani yang membajak sawah dan dijadikan sebagai material logam. Ya, dan ini bisa dijual dan bernilai tinggi ya. Seperti itu. Selanjutnya contoh di sini ada rumah adat Padang. Sebelah kiri ini foto asli. Lalu di sini sebelah kanannya ini adalah miniaturnya. Dan ini juga bernilai tinggi. Jadi kalau kita jual ini menghasilkan juga gitu ya. Dan ini sumber inspirasinya adalah budaya atau adat daerah Padang. Seperti itu. Dan ini kalau kita jual lumayan harganya. Ya. Jadi itu ambil dari budaya atau adatnya. Lalu juga ada juga di sini kalau kita lihat seni tekstil ya. Jadi ini juga ide kreatifnya ini diambil dari simbol burung enggang itu sendiri ya. Jadi burung enggang itu ada di mana? Misalkan ada di Papua. Nah, disitulah diambil sebagai motif batik ya, motif selendang dan sebagainya. Dan itu diambil dari budaya yang ada di sebuah daerah. Nah, baik, itulah materi kita hari ini tentang
bagaimana membuat atau mengambil inspirasi dari budaya dan adat yang ada di Indonesia. Maka kesimpulannya, jadi seorang wirausahawan itu harus cerdas dan cermat dan kreatif juga untuk mengambil inspirasi dari manapun, terutama dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat tadi bahwasanya Indonesia ini memiliki begitu banyak budaya, memiliki begitu banyak adat dan sukunya, dan di situ kita lihat bahwa tari-tarian segala macam itu udah baik dari rumah-rumahnya, hewan-hewannya bisa kita jadikan inspirasi untuk membuat sebuah produk yang bernilai, sehingga seorang wirausahawan bisa dikatakan bisa menjadi seorang wirausahawan yang kreatif karena melihat sumber inspirasinya dari budaya yang ada di Indonesia. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai sumber budaya sebagai sumber inspirasi untuk berwirausaha ya teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.